Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya di video kali ini. Kita akan mencoba membahas mengenai kajian statistika ya. Dan ini part yang pertama. Apa aja di dalam kajian statistika di part 1 ini? Oke, silakan kita bahas ya. Pertama ada pengertian populasi dan sampel. Dalam statistika, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang jelas dan lengkap serta memiliki ciri-ciri khusus. Ukuran dari populasi pada umumnya sangat besar. Misalkan siswa SMK Bakti Praja Margasari atau warga desa Margasari. Ya, jadi gede ya kalau populasi itu pada umumnya ya gede segitu. Nah, karena jumlah populasi sangat besar, biasanya dalam suatu penelitian diambil sebagian kecil ya, diambil sebagian kecil dari anggota populasi yang diharapkan menggambarkan populasi secara keseluruhan. Sebagian kecil dari populasi yang diambil dalam suatu penelitian ini disebut dengan sampel ya. Jadi kalau populasinya banyak gitu, anggotanya banyak gede, terus mau diambil sebagian kecilnya. Nah, sebagian kecilnya itu disebut dengan sampel. Oke. Oke, next. Di sini ada data ya. Dalam statistika, data adalah suatu yang sangat penting ya. Data didefinisikan sebagai keterangan ya, keterangan akan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data dalam statistika dibagi menjadi beberapa macam, yaitu data berdasarkan sifatnya, ada data berdasarkan sumbernya, ada data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, di sini yang pertama, data berdasarkan sifatnya ya, dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif ini adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ya. Ingat ya, kalau kuantitatif berarti bentuknya angka ya. Tapi kalau kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Misalnya warna, jenis kelamin, atau status sosial. Ya. Atau dan yang lainnya mungkin ya. Oke, berikutnya ada data berdasarkan sumbernya ya. Berdasarkan sumbernya ada dua ya, yaitu data intern dan data ekstern ya. Kalau intern ini ya diambil atau diperoleh langsung dari instansinya ya yang bersangkutan dan diolah untuk kemajuan perkembangan instansi itu sendiri. Kemudian ada data ekstern ya, yaitu data yang diperoleh dari luar instansi itu dan sifatnya ini umum. Kemudian berikutnya ada data ditinjau dari cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer ini data yang dikumpulkan oleh suatu badan dan diterbitkan oleh badan atau instansi itu sendiri. Tapi jika data sekunder ya, itu adalah data yang dilaporkan oleh suatu badan atau instansi, sedangkan instansi tersebut tidak langsung mengumpulkan sendiri, tetapi memperoleh dari pihak lain. Kayak itu data yang ditinjau dari cara memperolehnya. Ada data lain juga nih, ada data discrete, data kontinu, ada data statis, ada data dinamis ya. Data discrete adalah data yang mempunyai jumlah yang sangat terbatas. Misalnya data jumlah siswa SMK Bakti Praja Margasari pada tahun 2018 ya, ada batasannya. Tapi jika data kontinu adalah data yang secara teoritis mempunyai nilai pengamatan yang tidak terbatas atau ini bisa disebut terus-menerus ya. Misalnya pengukuran berat, waktu atau volume. Kemudian berikutnya ada data statis, yaitu data yang mempunyai nilai tetap dan terbatas dalam setiap putaran atau periode tertentu. Misalnya jumlah jam dalam satu hari. Jadi dalam putaran tertentu ini ya misalnya dalam satu hari ini. Oke, kemudian data dinamis adalah data yang mempunyai nilai
naik atau turun mengikuti situasi tertentu, misalnya penjualan hasil pertanian ya. Penjualan ya bisa bisa waktu itu penjualannya naik, bisa juga penjualannya jualannya turun ya. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis tabel ya. Jenis tabel ini ada tabel distribusi frekuensi bilangan ya. Frekuensi bilangan ya. Frekuensinya bilangan ya. Ini frekuensinya ya. Frekuensi dan ini nilainya bilangan ya. Di sini bilangan. Kalau tabel distribusi frekuensi kategori ya, kategori ini kelasnya disebut kategori ini. Ada kelas 10, 11 mm1, 11 mm2. Kategorinya kategori kelas ini ya. Kayak jumlah siswa ini frekuensinya ya. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kurang dari ini ada kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana cara memperoleh kolom ini? Ya. Kenapa kok ini 2, kenapa ini 6, kenapa 12 ya? Oke, 2 ini diperoleh dari frekuensi kelas atasnya. Frekuensi ini ya 2, masukin aja di sini 2. Kemudian angka 6 ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari frekuensi kelas ke-1. Frekuensi kelas ke-1 ini 2 ya. Ditambah kedua, 2 ini ditambah frekuensi kelas kedua ini. 2 tambah 4 yaitu 6. Kayak gitu. Ya, 2 tambah 4 hasilnya 6. Begitu juga dengan yang di bawahnya ini 12 ya, diperoleh dari frekuensi kelas ke-1 ditambah kelas kedua ditambah kelas ketiga. Frekuensi kelas ke-1 tambah kelas kedua tambah kelas ketiga. Jadi 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya 12. Begitu juga dengan yang ini yang keempat ya. Itu tambahin semuanya dari 2, 4, 6, 15 ya. Tambahin 2 tambah 4 tambah 6 tambah 15 hasilnya 27. Ya. Ke-1 tambah kedua tambah ketiga tambah keempat. Begitu juga sampai yang terakhir ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 15 tambah 10 tambah 3 hasilnya 40 ya. Seperti itu. Ini kalau frekuensi kumulatif kurang dari ya, tambahannya dari atas ke bawah. Tapi di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Kalau lebih dari ini kebalikannya, kerjainnya mulai dari bawah. Ya, mulai dari 3, 3 masukin sini ya. 3 tambah 10 ya. Nah, jadi 13. 3 tambah 10 tambah 15 jadinya 28 dan seterusnya sampai 3 tambah 10 tambah 15 tambah 6 tambah 4 tambah 2 hasilnya 40. Taruh sini. Itulah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, berikutnya ini tentang istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi ya. Nah, di sini ya ada tabel contohnya ya. Yang pertama kita bahas adalah interval kelas ya. Interval kelas ini ya di tiap-tiap kelompok disebut interval kelas. Kelompok itu maksudnya mana? Yang ini nih, kelompok yang ini. Contohnya mana? 120 sampai 128. Ini interval kelas ke-1 ini. 120 sampai 128 ya. Disebut interval kelas ke-1. Yang ini 129 sampai 137 disebut interval kelas ke-2. Begitu juga sampai yang terakhir ya. Jadi yang ini tuh interval kelas ya. Ada berapa sih interval kelas di sini? Ada 4 ya. 1 2 3 4. Ada 4 interval kelas. Kemudian batas kelas ya. Batas kelas adalah nilai ujung yang terdapat pada suatu interval kelas. Nilai ujung ya, lihat. Nilai ujung. Ujung bawah disebut batas bawah kelas ya. Ujung atas disebut batas atas kelas. Ini ada ujung, ini ujung bawah ya, 120 ini ada ujung bawah, ini ujung atas ya. Kita lihat di tabel yang di sini. Ada batas bawah ya, batas bawah. 120 sampai 128, maka batas bawahnya itu 120. Dan 120 sampai 128 ini batas atasnya adalah 128. Oke ya. Dan seterusnya sampai 147 sampai 155. Batas bawahnya 147, batas atasnya 155. Di sini ya. Oke ya, selanjutnya tepi kelas ya. Tepi kelas dibagi menjadi dua, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Cara mencari tepi kelas ya. Ini ada tepi bawah kelas ya, batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi di sini ada tepi bawah ya, tepi bawah itu adalah 120 dikurangi 0,5, hasilnya 119,5.
Kalau tepi atas, ini tepi atas, batas atas kelas ditambah 0,5. Contoh, ini batas atas ditambah 0,5. 128 ditambah 0,5. Hasilnya 128,5. Begitu juga dengan yang ini, ya, yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat. Nah, batas ya, apa namanya ya, tepi bawahnya ya 147 dikurangi 0,5, hasilnya 146,5. Kemudian ada tepi atas 155 ditambah 0,5 ini. 155 tambah 0,5 adalah 155,5 seperti itu. Titik tengah ya, titik tengah. Titik tengah kelas atau nilai tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas ya. Contoh yang ini 120 sampai 128 ya. Ada angka di tengahnya, ada pasti di sini ada 124. Tulis di sini titik tengahnya 124. Begitu juga sampai di bawah 147 sampai 155 titik tengahnya adalah 151 gitu. Baik, ini sudah di ujung video ya, sudah di ujung video dan kajian statistika yang pertama cukup sampai di sini. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya tentang kajian statistika yang kedua ya. Ada apa lagi? Oke. Seperti itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.